Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfikhu fis sur alimul ghaibi wasyahada wa huwal hakimul khabir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau melihat ayat ini, dialah yang menciptakan langit dan bumi dan juga manusia beserta isinya. Kalau kita melihat dan memikirkan betapa luar biasanya ayat ini, Allah menyediakan, membuat langit dan bumi, makanan dan minuman semuanya ada di dalamnya. Kalau kita berpikir dengan akal yang baik, kita pasti akan selalu bersyukur, karena dialah Allah memberikan segala sesuatu kebutuhan kita tanpa ada kekurangan suatu apapun. Ayat ini sangat luar biasa. Kalau kita membaca dan memikirkan dengan baik, dan memikirkan dengan hati yang sangat dalam, karena ayat ini sungguh membuat manusia bisa sadar dan bisa bersyukur dengan kekuasaannya. Tapi banyak manusia yang tidak tahu dan tidak sadar dengan segala apa yang Dia ciptakan dan yang Dia berikan kepada kami. Sesungguhnya Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi ayat ini sudah menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk bersujud dan beribadah kepadanya. Tapi banyak manusia yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa perintah Allah diabaikan. Sungguh ini perintah Allah yang sangat jelas dalam Al-Quran. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Pantas saja di dunia pantas saja jika Allah murka kepada umat manusia, karena emang manusianya banyak durhaka, menzaliminya, tidak taat kepadanya dan tidak bertakwa kepadanya. Wajar saja kalau Allah marah dan murka kepada manusia, karena perbuatan manusia sungguh tidak sesuai yang Allah perintahkan. Tapi banyak sebagian hamba-hambanya yang taat, tetapi juga banyak, mungkin lebih banyak hamba-hambanya yang ingkar, yang tidak taat kepadanya, sehingga membuat Allah marah dan murka.
Wajar saja kalau Allah memberikan penyakit, segala penyakit bencana alam di mana-mana, virus di mana-mana, penyakit tersebar di muka bumi, bencana-bencana di mana-mana. Wajar, karena manusianya tidak taat kepadanya. Dan jika mengingat ada satu sejarah yang sangat unik dan menarik. Sejarah ini dan sangat luar biasa. Seperti halnya dengan keadaan dan situasi yang saat ini kita hadapi, yaitu penyakit virus corona. Dan sejarah ini sangat sama dan persis dengan sejarah itu. Bahkan ini melebihi luar biasa dari virus yang kami alami saat ini. Waqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa amturna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Artinya, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Jadi Allah menurunkan bencana alam, dan Allah pernah menurunkan bencana hujan batu kepada zaman-zaman orang terdahulu. Mending kita virus. Kalau hujan batu, apa yang terjadi kepada umat manusia jika kami dihujani batu? Pasti semuanya penduduk itu mati. Yang terakhir, di mana ada suatu negara penduduknya itu taat kepada Allah, beriman, ikut perintahnya, selalu berbuat amal-amal yang baik dan amal soleh, maka suatu negara itu akan Allah jaga dan akan Allah amankan. Dan sebaliknya, jika ada suatu negara yang penduduknya itu selalu berbuat dosa, maksiat, selalu berbuat hal-hal yang munkar, yang membuat Allah marah, tidak taat kepada perintahnya, dan selalu melakukan hal-hal yang dilarang, maka suatu negara itu akan Allah hancurkan dan Allah binasakan. Seperti halnya sejarah yang tadi saya sebutkan, pernah sejarah terdahulu dihujani dengan batu, maka orang-orang itu pasti hancur lebur dan negara itu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.